Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini saya masih seputaran seperti tema-tema sebelumnya. Kita masih di tema PowerPoint. Saya masih senang utak-atik PowerPoint. Saya sudah bahas di PowerPoint beberapa video sampai dengan kemarin persis saya sudah bahas tentang PowerPoint, materi-materi tentang PowerPoint. Dan di video kemarin ternyata banyak yang komen dan minta komentarnya untuk lanjut terus. Yang kemarin itu tips menggunakan video di PowerPoint. Jadi kemarin itu sudah banyak dan minta untuk dilanjutkan nih, banyak yang minta untuk lanjut. Jadi sesi kali ini saya akan melanjutkan sesi yang kemarin ya, sesi 204 tentang tips di PowerPoint. Kali ini semoga bisa 5 ya. Yang kemarin saya janjinya 5 tapi ternyata dapatnya cuma 3 karena waktunya terlalu panjang. Ini adalah video ke-206. Jadi kawan-kawan yang baru saja mampir di channel ini, channel pendidikan, saya cobakan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Yang suka jempol ke atas, yang nggak suka jempol ke bawah juga boleh. Yang udah subscribe terima kasih ya. Yang belum subscribe saya tunggu. Yang nggak subscribe saya doakan semoga segera subscribe. Kita mulai saja sesi ke-206 ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya, satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, di sesi ke-206 ini kemarin kita itu sudah bahas yang ini, 5 tips PowerPoint part 1, bisa dicek di video ke-204. Kemarin kita sudah sampai dengan morph. Sedikit saya singgung ya, kemarin kita bahas kayak gini nih, bahas ini. Nah habis itu bahas upgrade morph, yang kemarin ada perubahan dari bentuk-bentuk ini. Terus kemarin saya sudah cobakan bagaimana cara screen recording, bagaimana tentang naratif slide, bagaimana cara membuat slide. Yang ini tips PowerPoint part 2. Kita mulai saja satu persatu. Yang pertama, remove background. Oke, kita mulai dari remove background. Remove background, contoh saya coba nambahkan sebuah gambar, kita coba remove background atau membuang latar gambarnya. Misal saya coba masuk ke bagian online picture, bolehlah. Saya coba masuk ke apa namanya, gambar yang ada di online, misalkan saya mau airplane misalkan. Saya coba airplane. Oke, yang ini misal. Ada airplane, saya coba insert. Bagaimana cara remove background, atau ini biar tidak jadi biru, jadi transparan. Caranya sederhana banget, tinggal diklik 2 kali aja di picture. Setelah itu nih di bagian pojok kiri atas ada remove background, klik. Setelah itu tinggal kita sesuaikan aja. Di sini ada mark area to keep, mark area to remove. Saya cobakan yang ini, kan ada belum komplit nih, ada yang ini tuh hilang, yang apa namanya warna ini itu hilang. Jadi saya cobakan mark to keep agar kita bisa seleksi area bahwa itu akan kita tetap jaga nih. Berarti ini keep tetap ada. Terus di bagian belakang tinggal kita klik lagi, keep lagi, ini keep lagi. Bagian apa namanya ekornya itu saya keep. Ini juga saya keep. Terus ada lagi, ini udah. Kalau udah seperti ini tinggal keep change, klik. Nah, cakep kan? Hanya seperti itu aja. Jadi remove background, kita bisa meremove backgroundnya. Ini jadi gambar yang transparan, nggak ada apa namanya, nggak ada backgroundnya. Tinggal kalau mau ganti background dan sebagainya, saya sudah pernah bahas sebetulnya, tapi nggak di sesi ini ya. Cek di video agak lama banget, ada di suggestion link di atas video ini deh. Cek aja bagaimana cara remove background. Kayaknya di Word bukan di PowerPoint. Tips ke-5. Tips ke-5 kemarin lanjut ini sebetulnya lanjutan dari yang lalu ya. Kemarin cuma 3, sekarang semoga bisa 7 jadi 10, melunasi yang kemarin. Tips ke-5, bikin garis lurus atau bidangnya persegi. Oke, insert. Kalau saya masukkan shape,
bagaimana cara membuat garis lurus atau bidang persegi atau bidang yang simetris. Mungkin ini bukan persegi ya, saya ganti simetris deh. Bukan persegi sih sebetulnya, simetris. Oke, bidang simetris kita coba, misalkan saya coba insert shape. Nah, shape-nya misalkan ini garis panah boleh lah. Nah, kayak gini kan kita nggak bisa lurus-lurus banget. Cara sederhana agar menjadi benar-benar lurus, lurusnya dia bisa lurus, benar-benar lurus banget, itu caranya tinggal pencet shift. Ingat ya, pencet shift, pencet tombol shift di keyboard, insert shape, ini tinggal shift. Shiftnya saya pencet, ini saya pencet shift nih, ini pasti lurus nih, nggak ada bengkok bawah. Walaupun saya turun ke bawah dia tetap lurus aja nih. Ini mau saya tahan, saya tarik ke bawah loh, ini garisnya tetap dia lurus nih, udah ya. Oke, atau kalau mau di apa namanya nih, shiftnya saya lepas nih, tangan saya lepas, jadi bisa. Tapi begitu saya pencet shift, dia nggak bisa lagi, dia pasti lurus nih, udah pasti lurus banget. Oke, terus yang kedua, bagaimana cara bikin bangunnya persegi. Saya coba insert shape-nya ini kan sebenarnya kalau ditarik jadi persegi panjang, tapi kalau saya pencet shift dia pasti jadi persegi. Di sini saya shape lagi, saya pencet shift pasti jadinya persegi nih, lihat, jadi persegi. Terus kalau misalkan bentuknya oval pengen jadi lingkaran nih, tinggal pencet shift aja pasti jadinya lingkaran. Kalau nggak pencet shift, ini saya nggak mencet shift, saya mencet ini, jadinya pasti oval. Kalau mau bikin lingkaran agak susah. Nih kalau diputar ini udah, ini belum lingkaran nih, masih aja agak penjol nih, agak oval. Tapi kalau kita pencet shift itu pasti jadi lingkaran nih, pasti dia lingkaran bulat atau simetris. Lanjut ya. Oke, edit bentuk. Kalau yang ini edit shape, bagaimana cara membuat shape yang bagus atau customize suka-suka kita. Saya coba insert, saya coba masukkan shape, misal apa ya, yang nggak begitu beraturan, bolehlah oval misalkan, oval. Tapi pengen saya edit shape-nya ini, bentuknya agar custom, pengen kayak ini, saya delete aja lah. Pengen custom, berarti diklik aja. Setelah itu di sini ada edit shape, klik. Nah, edit point, klik. Nah, di sini kita bisa customize. Misalkan saya klik dua kali, jadi ada ininya. Ini bisa kita tarik nih. Nah, tarik suka-suka kita. Misalkan jadi ini saya tarik lagi. Nah, pengennya jadi kayak bumerang misalkan. Nah, mau bikin bumerang, boleh nih jadi. Yang ini custom, maksudnya ini dia custom. Kalau misalkan lagi ya coba. Misalkan saya coba shape-nya apa ya? Coba panah deh, mana ada panah? Nih misalkan ada panah. Mana di panah? Oke. Ini ada panah ke kanan bolehlah. Ini ada panah. Nah, panahnya pengen saya custom. Tinggal di bagian ini ada edit shape, edit point. Nah, ini tinggal kita select area aja suka-suka kita. Ini tinggal saya tarik. Tek. Nah, ini tinggal saya pertajam lagi misalkan. Nah, ini bisa custom suka-suka kalian, suka-suka kawan-kawan semua mau dibikin custom kayak apa, silahkan dieksplorasi. Nomor 6, nomor 7. Nah, kontrol drag untuk menyalin. Jadi misalkan saya ngambil satu poin ini aja, misalkan ini saya copy, masukkan ke sini, setelah itu paste. Klik kanan paste. Oke. Nah, ini kan saya harus klik kanan copy, klik kanan paste. Harus seperti itu ya. Sebetulnya nggak harus. Lihat, klik aja, pencet tombol kontrol CTRL. Kalau yang tadi ini mencet tombol shift ya. Tadi untuk lurus itu pakainya shift. Kalau yang ini tombol CTRL atau kontrol. Tahan. Setelah itu geser aja, drag, tarik jadi. Lagi jadi. Kalau mau ngopi banyak berarti gimana? Tinggal di select aja. Misal ini mau saya select ada berapa pesawat nih? 1, 2, 3, 4. 1, kontrolnya dipencet lagi. Setelah itu tinggal digeret aja, tarik, set, nih jadi banyak. Tuh,
langsung jadi banyak pesawatnya. Kalau mau select lagi, ini tinggal Ctrl A juga boleh, ini berarti terseleksi semua. Setelah itu tinggal pencet Ctrl ditahan aja, digeser, pasti double tuh. Malah jadi bingung ya, jadi saking banyaknya. Itu untuk tips ke-7. Sekarang tips waduh, ini udah ke-7, ke-8 ini ya. Iklan dulu boleh ya? Iklan dulu ya. Sabar. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Terima kasih udah nonton iklan sebentar, nggak apa-apa ya. Nomor 7 tadi kita kontrol drag untuk menyalin. Sekarang nomor 8 advanced cropping. Jadi bagaimana cara mengcrop sesuatu, kita akan coba. Misal saya coba insert picture aja, coba deh saya coba tarik picture misalkan ini gambar saya. Oke deh, nampang dikit ya. Misal ada gambar saya nih, di gambar saya pengen cropping. Di cropping biasanya kan cuman ini crop biasa, setelah itu klik crop di sini ya, lalu di crop di misalkan saya crop begini. Nah biasanya crop begini, ini kan harus kita urutkan kanan kiri atas bawahnya rata kanan apa enggak gitu ya. Itu sebetulnya ini saya undo ya, saya undo. Nah ini sebetulnya kita bisa melakukan croppingnya advance, tidak model manual kayak tadi ya. Manual juga, tapi ada kalau kita klik 2 kali itu ada settingan banyak. Tadi remove background tadi udah saya nggak bahas lagi. Yang saya bahas di bagian ini crop, bukan crop yang di sini, tapi ada panah di sini, ada panah ke bawah di sini, ada settingan crop, ada crop to shape. Ini bisa crop to shape. Kalau saya crop to shape itu saya bisa langsung bikin yang cakep. Misal saya pengen bikin oval, nah cropnya langsung jadi oval. Misal lagi saya nggak mau jadi oval, misalkan saya croppingnya bisa yang pengen yang lain. Misalkan crop to shape saya pengennya jadi bingkai, ada bingkainya. Salah dong, sorry. Kalau yang ini jadi jelek malah. Crop to shape saya pengennya yang lain deh, yang bentuk apa ya, misalkan bentuknya bentuk ini deh, misal agak-agak aneh-aneh dikit. Nah misalkan gini. Nah di sini kita bisa cropping, jadi bentuknya macam-macam. Selain itu, ini saya undo lagi. Selain itu bisa juga cropping advance-nya di sini. Misalkan saya mau bikin cropnya langsung crop ratio di sini. Rasio 1:1 itu langsung jadi dia persegi nih. Kalau misalkan nggak pengen 1/1, rasionya 2:3, langsung jadi 2:3. Kalau saya pengen rasionya yang lain, rasio misalkan 4:3, jadi 4:3. Tinggal kita sesuaikan saja, ini pasti 4:3 gitu. Terus kalau misalkan yang lain lagi apa ya, di sini ada croppingnya, bisa fit, bisa fill ya. Ini tinggal dieksplorasi yang di bagian sini ya. Itu untuk advanced cropping. Langsung nomor 9 ada ink equation. Ink equation itu biasanya dipakai untuk guru-guru atau dosen atau pendidik sains. Misalkan mau bikin rumus-rumus fisika, kimia, matematika dan sebagainya, ada ink equation. Misalnya nih di sini saya coba masuk ke tab insert, setelah itu di sini ada equation. Sebetulnya itu sudah disediakan nih equation. Ini mau ngetik sendiri juga boleh, tapi biasanya saya tidak pakai yang ini, tapi saya pakai yang defaultnya dia. Jadi begitu klik insert, di sini ada equation, di sini ada macam-macam equationnya yang ada. Misalkan ini berarti sudah disediakan rumus. Tapi kalau mau kita customize si rumus itu biasanya kan harus menyesuaikan sendiri dan agak-agak ribet sih biasanya. Misalkan equation di sini ada, misalkan saya pakai yang inilah a kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan c kuadrat. Saya mau cobakan Pitagoras misalkan nih. Nah kalau ada rumus seperti ini sebetulnya bisa pakai menu yang ini nih, insert, setelah itu equation. Di bagian paling bawah nih ada ink equation. Nah di sini kita bisa nulis. Nah nulis suka-suka kita, pakai tulisan tangan biasa aja, pakai tulisan tangan, pakai yang handwriting. Saya sudah bahas di banyak video tentang menulis di PC dan komputer. Cek aja ya, cek aja. Saya sampai pusing video yang keberapa saya lupa gitu ya. Tinggal menulis aja di sini. Misalkan saya mencoba nulis x kuadrat
ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, misalkan gini. Nah ini kan udah jadi, tinggal insert aja, insert jadi dong nih. Jadi si apa namanya equationnya, misalkan aduh maaf saya coba lagi, enter aja, ini enter lagi. Misalkan saya mau nulis di sinilah, enter aja. Nah di sini saya coba insert in equation lagi ya, equation di sini ada in equation. Saya tinggal nulis lagi, misalkan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat kayak tadi misalkan, atau yang lain ya. Misalkan saya coba persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 sama dengan 0. Udah tinggal kita insert aja. Jadi ya, kalau mau coba yang lain silahkan dieksplorasi. Bisa menulis menggunakan ini, jadi bisa customize suka-suka kita. Jadi tinggal ngetik, tinggal di copy, tinggal di paste saja. Menu terakhir, menu ke-10 berarti. Menu ke-10 adalah animate chart. Jadi chartnya tidak cuman biasa aja. Misalkan masih di tab insert ya. Insert di sini ada chart mana? Kalau kita mau masukkan di sini misalkan ada chart. Nah, chartnya misalkan saya asal aja, salah satu aja. Chart. Nah, ini kan chart biasa. Oke, di sini biasanya tinggal kita isikan, atau biasanya hasil copy paste dari Excel biasanya berupa tabel terus diterjemahkan dalam bentuk grafik atau chart. Nah, di sini kalau kita buat ke animasinya, sebetulnya ini saya anggap udah ya, nanti tinggal diisi macam-macam kategori dan sebagainya. Masuk animation sebetulnya bisa, misalkan animation ini saya maunya fly in, maka akan jadi. Nah, tapi kalau hanya sekedar seperti ini tuh biasa banget. Misalkan saya coba lagi ya, mana ini hasilnya itu hanya kayak gini aja tuh, hanya naik. Tapi kita bisa animate chartnya dengan banyak efek. Ada di gini, ada di effect option. Effect option mau yang seperti apa? Kalau tadi kan kita from button, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas dengan bentuk seperti apa? Misalkan di sini ada by series, by kategori, by element in series, atau by element in kategori. Itu tinggal suka-suka kita. Misalkan by element in series, maka nanti keluarnya gini, sesuai dengan elemennya. Biru keluar, warna lain keluar, warna lain keluar. Atau kalau misalkan mau diganti efek optionnya, tidak yang bentuk itu, by kategori aja, berarti kategori dulu yang keluar, kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan seterusnya. Itu ya. Jadi hari ini lunas untuk membayar sisa kemarin. Harusnya saya bahas 5, hari ini 5, tapi hari kemarin 3, sekarang 7. Perlu tambah lagi nggak? Kalau perlu tambah lagi, tulis saja di kolom komentar. Saya udah punya nih, saya udah punya, cobakan, ada sekitar 20-an tips, another tips PowerPoint. Saya sudah punya. Kalau memang sekiranya memang menarik dan perlu dilanjutkan tentang tips PowerPoint, tulis di kolom komentar ya. Yang suka jempol ke atas, yang nggak suka jempol ke bawah juga boleh. Matur suwun yang udah subscribe. Saya cukupkan untuk sesi kali ini biar tidak terlalu panjang. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya jika memang ada silahkan dimanfaatkan. Saya cukupkan, mohon undur diri. Salam sehat selalu, salam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.